Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Apa kabar saudara? Saya berharap ketika menyaksikan tayangan ini saudara berada dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Sebelum kita bahas firman Tuhan, dukung dalam doa saudara. Karena tanggal 21 sampai 25 Maret saya dengan sahabat-sahabat renungan malam sebelum tidur akan retreat. Retreat yang out of the box, retreat yang mungkin baru pertama kali dikerjain sama orang Indonesia ya. Karena kita akan retreat di Thailand dan mengangkat tema worship him. Saya akan pergi jumlah peserta 33 orang. Jadi doakan dan akan ada retreat-retreat lainnya. Doakan saja supaya semangat roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bagian firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Kita akan lihat ada dua bagian penting di dalam hidup orang Kristen. Yang pertama, orang yang menyembah Tuhan, yang kedua orang yang menyembah setan ya. Nah, demikian firman Tuhan. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, udah pasti terkutuk, saudara ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, ini padang gurun, negeri asin ini benar-benar masih ada. Kalau saudara nanti ke Israel, kalau saudara masuk dari Mesir, saudara akan ada di perbatasan Tabah. Lalu masuk kota Eilat, itu kota ya kayak Singapurnya orang Israel, lalu jalan kira-kira 1 jam atau 1,5 jam, kita akan ketemu tempat ini. Tempat di mana kita berada di kawasan Laut Mati ya, Danau Laut Mati yang asinnya luar biasa. Dan di situ tandus, panas sekali. Kalau datang musim panas, kita turun dari bis ya kita tetap kuat, tapi kita akan merasakan bedanya. Karena di musim dingin pun dia juga nggak bisa di bawah 5 derajat, di sana sekitar 10 mungkin ya. Nah, kita akan lewat situ nanti karena ada rencana 29 Juni saya juga akan ke Israel ya. 3 malam di Mesir, lalu 5 malam di Israel, dan 2 malam di Jordan. Tunggu info selanjutnya. Nah, orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu akan hidup seperti mereka. Akan tidak punya teman, akan ada dalam kesepian. Kenapa? Karena rohaninya, jiwanya kosong. Jadi, sampai firman Tuhan ini keluar kepada Yeremia untuk disampaikan kepada rakyatnya yang akhirnya sampai pada pembuangan. Mereka terkutuk karena mereka bergantung pada kepandaian mereka sendiri. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Jadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, pasti diberkati. Waktunya, tapi harus ikut waktu Tuhan. Nah, ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, ini perumpamaan yang keren banget ya. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, orang boleh memprediksi tahun ini tahun yang sulit, tapi saudara dan saya tetap akan menghasilkan buah jika kita terus mengandalkan Tuhan. Pelajaran yang bisa kita ambil, ada 2 pilihan dalam hidup. Pilih Tuhan atau pilih hantu. Pilih percaya pada pertandingan hidup berjalan bersama Tuhan atau pertandingan hidup berjalan dengan kemampuanmu sendiri. Tapi saya pegang firman Tuhan karena saya mau diberkati Tuhan. Saya mau terus berbuah di musim seperti apapun karena saya tetap akan tumbuh seperti tanaman yang ditanam di tepian air. Ayo, kalau saudara masih ragu dengan karya Tuhan, hari ini kau putuskan untuk mempertaruhkan, menyerahkan seluruh kehidupanmu untuk dipimpin oleh Tuhan. Mulai tinggalkan kesombongan, kejayaan yang mungkin berasalnya tidak dari Tuhan. Tapi sekarang mulai kita introspeksi diri dan mulai melihat apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan lupa, doakan, kami akan berangkat 21 Maret. Sampai 25 Maret retreat, biar ada pengalaman-pengalaman rohani yang justru didapat di negeri Siam, di negeri gajah, yaitu Thailand. Tuhan Yesus memberkati.